didukung oleh Pemirsa, dua kecelakaan kereta api terjadi secara berkaitan. Jeda antara kecelakaan pertama dengan kecelakaan kedua waktunya cukup signifikan sehingga ada waktu cukup untuk antisipasi. Lalu mengapa kecelakaan maut itu masih terjadi? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Seperti inilah kondisi gerbong belakang KRL yang ringsek pasca ditabrak KA Argo Bromo Anggrek. Gerbong khusus perempuan yang sudah tidak utuh ini ambruk saat hendak dievakuasi. Petugas menggunakan kren khusus untuk mengangkut bangkai gerbong KRL ini. Bagian roda dan lantai gerbong terlihat sudah terpisah dari badan gerbong KRL. Sementara bagian kepala KA jarak jauh atau lokomotif KA Argo Bromo Anggrek yang sempat menancap tembus ke gerbong KRL sudah berhasil dievakuasi. Kecelakaan ini diduga diawali kecelakaan pertama di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur. Awalnya ada taksi mobil listrik yang mogok di rel kereta. Mobil yang mogok ini kemudian ditabrak oleh KRL ke arah Jakarta. Tabrakan ini pun mengganggu perjalanan. Akibat insiden kecelakaan yang pertama, kedua jalur pun harus steril. Kemudian ada KRL menuju ke Cikarang yang berhenti di stasiun Bekasi Timur. Tidak lama berselang, KA Argo Bromo Anggrek yang berada di jalur yang sama menabrak bagian belakang KRL arah Cikarang ini. Akibat kecelakaan ini dinyatakan 15 korban meninggal dunia dan 84 terluka. Seluruh korban berasal dari KRL yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Sementara itu seluruh penumpang KA Argo Bromo Anggrek yang berjumlah 240 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Pengamat transportasi publik menyebut stasiun merupakan tempat yang aman bagi kereta api. Jadi seharusnya ketika KRL berada di stasiun Bekasi Timur, harusnya menjadi tempat yang aman karena pengamanan sistem kereta api itu berlapis. Secara teori ya, bahwa stasiun itu merupakan tempat yang paling aman bagi kereta api. Sesungguhnya seperti itu. Jadi ketika kereta api, dalam hal ini KRL itu berada di stasiun Bekasi Timur, itu sesungguhnya tempat yang aman bagi KRL tersebut. Kenapa? Karena pengamanan sistem operasional kereta api itu berlapis. Pengamat transportasi publik Joni Martinus kemudian menguraikan sejumlah kemungkinan tabrakan maut itu bisa terjadi. Ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab kenapa bisa terjadi tabrakan kereta api itu ditabrak dari belakang ya. Pertama adalah tentu kemungkinan adanya pelanggaran sinyal. Yang kedua adalah kemungkinan adanya kegagalan sistem sinyal, sehingga sistem sinyal tersebut menampilkan aspek yang salah. Jadi aspek yang salah itu harusnya misalnya sinyalnya mengindikasikan merah, tapi kenyataannya hijau misalnya seperti itu ya. Bisa saja ya, kemungkinan berikutnya adalah terjadinya miskomunikasi bisa terkait dengan batas kecepatan, kemudian terkait dengan prosedur berjalan hati-hati, maupun prosedur melewati sinyal yang berkedudukan tidak aman misalnya. Nah, jadi itu semua ada prosedurnya dan itu bisa terjadi miskomunikasi. Kemudian yang berikutnya bisa juga dimungkinkan adanya penyimpangan prosedur, Mbak Zilvia. Jadi bisa terjadi penyimpangan prosedur yang menyebabkan kereta diizinkan masuk ke jalur yang masih terisi oleh kereta lain, yang harusnya tidak boleh. Kemungkinan berikutnya, penyebab dari terjadinya kecelakaan kereta api yang ditabrak dari belakang itu bisa juga dimungkinkan karena masalah teknis seperti rem berong atau terjadinya gangguan pengiriman, kerusakan sistem pengiriman, dan yang terakhir menurut analisa saya bahwa penyebab dari adanya kecelakaan tersebut bisa juga dimungkinkan terjadi karena faktor konsentrasi. Jadi bisa menjadi itu karena kemungkinan hilangnya konsentrasi masinis
Investigasi masih dilakukan, namun melihat semua fakta yang ada, Ketua Forum Perkeretaapian MTI Dedi Herlambang melihat ada kelalaian. Ini kan kita analisis ini kan masih banyak yang liar gitu ya. Tapi nanti mungkin tadi Ketua KNKT sudah menyatakan bahwa 3 bulan akan ada output mengenai hasil investigasi. Nah setelah itu baru kita nanti bisa menganalisis bahwa mungkin sarana atau prasarana atau SDM atau sistem atau operasi atau mungkin manajemen di dalam KAI sendiri yang perlu dievaluasi misalnya, itu juga mungkin nanti akan terjawab. Tapi kalau secara teknis, kalau kita menggambarkan mungkin ada dugaan sementara, misalnya ya paling simpel ya memang mungkin masinis lalai atau tidak membaca sinyal warna merah. Sementara itu, kecelakaan pertama yang melibatkan KRL dengan taksi listrik di perlintasan juga menjadi perhatian. Pengamat otomotif dan pakar transportasi menilai penyebab mogoknya taksi listrik di perlintasan kereta Bekasi Timur kemungkinan terjadi karena faktor teknis kendaraan listrik dan interaksi elektromagnetik dengan rel kereta api. Ada dugaan bahwa material bodi dan sistem elektrik mobil listrik menciptakan interferensi saat berada di atas rel besi yang memiliki track sirkuit aktif. Medan magnet ini dapat mengganggu Battery Management System atau BMS atau komponen sensor pada mobil listrik sehingga memicu mati mesin mendadak. Selain itu, salah satu kendala utama saat evakuasi darurat adalah sifat EV yang sering kali mengunci roda secara otomatis saat sistem kelistrikan utama mati atau mengalami gangguan berat. Hal ini membuat kendaraan sangat sulit didorong secara manual oleh warga sekitar meskipun mesin sudah mati cukup lama. Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan kereta api antara Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain di RSUD Kota Bekasi. Presiden Prabowo menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa yang terjadi. Presiden sempat berinteraksi dengan korban yang tengah dirawat dan menyampaikan duka cita mendalam kepada korban. Presiden pun memastikan para korban mendapatkan penanganan medis terbaik serta memberikan dukungan kepada pasien serta keluarga korban. Pemerintah menyatakan turut menegaskan komitmennya untuk menangani kecelakaan ini secara tepat dan menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan menyetujui segera dilakukan pembangunan flyover di tiap perlintasan kereta api yang dinilai masih banyak tidak terjaga dengan baik, khususnya di Bekasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. VP Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan ada 1.800 perlintasan yang harus dijaga. Sebab saat ini masih banyak yang belum ada flyover. Perlintasan ini ada perlintasan yang dikelola swadaya oleh masyarakat, ada yang dikelola oleh Kementerian PU, ada yang dikelola oleh Dishub, ada yang dikelola oleh DJKA. Jadi tadi arahan Presiden sangat jelas bahwa mereka menyiapkan melalui pemerintah ya, menyiapkan dana bagaimana kita bisa menyelamatkan 1.800 perlintasan. Dengan adanya arahan tersebut, tadi kami juga bersama dengan Pak Menhub di stasiun Bekasi Timur dan juga manajemen PT Kereta Api langsung membahas bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan bagaimana 1.800 perlintasan ini bisa kita kelola dengan baik gitu ya. Mengingat memang pada saat ini ada beberapa yang belum bisa ada flyover dan juga underpass. Yang jelas, insiden 2 kecelakaan kereta api yang saling terkait ini menunjukkan adanya masalah serius dalam manajemen keselamatan perkeretaapian di Indonesia. Pasalnya, antara insiden pertama ketika KRL arah Jakarta menemper taksi dengan insiden kedua ketika KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL arah Cikarang, interval waktunya cukup signifikan. Jika sistemnya berjalan normal, mestinya kecelakaan maut itu bisa dihindari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.